Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 2. Tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Nah, soal nomor 2 ini perintahnya agak sedikit ambigu ya, Dek ya. Mungkin maksud dari soal nomor 2 ini adalah kita diminta untuk menyatakan kembali ya himpunan-himpunan yang ada ini ke dalam notasi pembentukan himpunan. Nah, sebagai contoh soal yang A. Ini adalah notasi himpunan kosong. Ya, jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya. Sehingga nanti alternatif penyelesaiannya bisa kita tulis seperti ini. Jadi A itu adalah himpunan yang mana anggotanya adalah X sedemikian rupa sehingga. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kriteria yang pertama adalah X kurang dari 0. Lalu kriteria yang kedua adalah X elemen bilangan asli. Nah, coba perhatikan baik-baik. Bilangan asli selalu dimulai dari angka 1. Ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya kan, sampai tak berhingga. Sementara di kriteria yang pertama, di sini diminta X-nya itu harus kurang dari 0. Nah, artinya tidak ada yang memenuhi di sini. Ya, tidak mungkin ada bilangan asli yang kurang dari 0. Sehingga himpunan A ini merupakan himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Ya, jelas ya. Sekarang yang B. Di soal yang B, ini anggota himpunannya adalah -1 dan 1. Nah, nanti alternatif penyelesaiannya bisa kita tulis seperti ini. Ya, jadi B itu adalah himpunan yang anggotanya adalah X. Ya, sedemikian rupa sehingga -1 kurang dari atau sama dengan X. Nah, berarti -1-nya ikut, ya kan? Lalu X ini kurang dari atau sama dengan 1. Nah, berarti di sini satunya ikut. Lalu kita batasi lagi dengan kriteria yang kedua. Ya, X itu merupakan elemen bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu berarti terdiri dari bilangan bulat negatif, lalu 0, dan bilangan bulat positif. Ya kan? Nah, karena 0 di sini tidak masuk, ya berarti kita buat kriteria yang ketiga. Ini sebagai batasnya. Jadi X tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Oke, jelas ya. Sekarang yang C. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita amati, kumpulan bilangan ini membentuk yang namanya pola barisan aritmatika. Nah, ini sekedar tahu saja ya. Jadi nanti di kelas 8 ya, kalian akan belajar yang namanya pola bilangan. Nah, nanti ada yang disebut sebagai barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola, ya polanya adalah memiliki selisih beda dari satu angka ke angka lain, itu selisihnya selalu tetap. Coba kita lihat ya. Dari 1 ke 4 ini kan selisihnya 3. Ya kan? 1 ke 4 berarti ini kan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu dari 4 ke 7 ini juga selisihnya 3. Ya kan? 4 ditambah 3 sama dengan 7. Demikian seterusnya. Nah, ini selalu lompat 3. Ya kan? Coba kita cek ini yang terakhir. 37 ke 40 ini juga lompat 3. Nah, artinya ini terkonfirmasi adalah barisan aritmatika. Ya, Dek ya. Nah, barisan aritmatika itu punya rumus UN sama dengan, ya sekali lagi ini hanya sekedar tahu saja. UN sama dengan A plus ya N-1 dikalikan beda. Nah, jadi ini boleh dihafalkan, boleh tidak ya. Tapi kalau dihafalkan jauh lebih baik lagi. Atau akhirnya nanti juga kalian akan pelajari di matematika kelas 8 ya. Nah, A itu adalah suku pertama. Ya, bilangan yang pertama. Berarti di sini A-nya sama dengan 1. Ya, Dek ya, saya tulis ini ya. A sama dengan 1. Kemudian B itu adalah selisihnya, bedanya. Nah, bedanya di sini sama dengan 3. Kalau N itu adalah suku kesekian. Jadi suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke N. Nah, itu nanti ada di sini. Ya. Nah, sehingga nanti ini kalau kita masukkan ya ke dalam rumus ya, maka UN itu sama dengan 1 ditambah N-1 dikalikan 3. Nah, ini kita ketemu bentuk aljabar. Ya kan? Ini tinggal kita kali masuk. Caranya seperti ini. Nah, coba ini kita selesaikan ya. Kita pelan-pelan saja. Berarti UN nanti sama dengan 1 ya kan ditambah
3N dikurangi 3. Ya, 3 kali 3 kali N, kita tulis ini plus 3N, ya kan. Lalu 3 kali min 1, min ketemu plus jadinya min. Nah, ini min 3. Ini kalau kita rapikan berarti 3N-nya kita tulis di depan, ya kan. 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Nah, ini UN. Coba 40 ini berarti suku keberapa? Ya, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti 40 itu kan sama dengan 3N dikurangi 4. Ya kan? Coba kalau N-nya ini kita cari. Berarti 3N sama dengan 40 ditambah 4. Ya kan? Min 4 kita pindah ruas jadinya plus 4. Nah, jadi 3N sama dengan berapa? 3N sama dengan 44. Nah, maaf, ini 3N dikurang 2 ini ya, bukan dikurang 4. Nah, oke. Berarti ini dikurang 2 ya. Nah, berarti 40 nanti ditambah 2. Jadinya 42, ya kan? Maka N sama dengan 42 dibagi 3. 42 dibagi 3 itu sama dengan berapa? 14. Jadi 40 ini adalah suku ke 14. Jadi 1 itu suku ke 1. 4 suku kedua, ya. 7 ini suku ketiga. Atau supaya adik-adik lega ya, rumus ini kita akan cross check kembali. Nah, ini saya beri tanda saja ya biar kelihatan. Oke. Jadi UN ini dirumuskan sebagai 3N dikurangi 2. Coba ya kita cross check di sini. Berarti ketika N-nya sama dengan 1, saya masukkan sini ya, 3 kali 1, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Cocok ya. Lalu coba kita random aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini suku kelima. Apakah sama dengan 13? Kita masukkan ke sini. Berarti N-nya 5 ya kan. 5 kali 3, 15. Nah, 15 dikurang 2 sama dengan 13. Nah, ini berarti cocok ya. Berarti ini rumusnya sudah benar. Oke, kita kembali ke soal. Nah, himpunan ini mau kita nyatakan kembali dalam notasi pembentukan himpunan. Berarti C ya sama dengan himpunan yang anggotanya adalah X, ya kan? Sedemikian rupa hingga X sama dengan, nah ini kita tulis rumusnya ya, X sama dengan 3N dikurangi 2. Nah, berikutnya, kriteria berikutnya ya, N itu merupakan elemen bilangan asli, ya kan? Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya. Kita masukkan di sini 1, 2, 3, 4 sampai 40. Ini kan N-nya sama dengan berapa? 14, ya kan? Yang ini. Jadi ini N-nya sama dengan 14, suku ke-14. Sehingga nanti kriteria yang kedua adalah N kurang dari atau sama dengan 14. Nah, ini adalah penyelesaian soal yang C. Ya. Nah, ini yang C kebetulan ada kaitannya sama barisan aritmatika. Ya, Dek ya. Coba sekarang yang D. 1, 4, 9, 16, 25. Nah, ini kan jelas juga membentuk pola, ya. Ini adalah bilangan kuadrat. Jadi kalau 1 itu kan 1 kuadrat. 4 2 kuadrat, 3 kuadrat ya. Lalu ini 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat. Sehingga nanti kalau kita nyatakan dalam notasi pembentukan himpunan ya, ini yang D. Nah, berarti D itu sama dengan ya himpunan yang anggotanya adalah X sedemikian rupa sehingga ya X sama dengan Y kuadrat ya, bilangan kuadrat. Lalu kriterianya di sini kita batasi. Y itu adalah elemen bilangan asli. Nah, berarti kalau bilangan asli kan dimulai dari angka 1. Ya, jelas ya. Untuk yang E, nah ini sepertinya sama ya dengan soal yang A. Ini adalah himpunan kosong. Jadi boleh kita menggunakan penyelesaian untuk soal yang A. Baik, ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.